Ketika Anda menjuarai Liga 3 kali berturut-turut, standar Anda bukan lagi sekadar kompetisi lokal. Sanksi FIFA mungkin sempat membayangi, namun manajemen Persib justru bergerak sangat liar di pasar internasional. Statistik menakutkan lahir dari Liga Kamboja. 23 gol dan 18 assist dalam satu musim dari kaki Patrick Robson. Winger mematikan asal Brasil. Bojan Hodak dan Coach Tolek tahu betul bahwa untuk bersaing di ACL 2 dan ASEAN Club Championship, mereka membutuhkan monster di lini serang bukan sekadar pemain pelapis lokal yang gemar bertahan. Inilah analisis taktis di balik revolusi senyap Persib. Menjadi yang terbaik di dalam negeri adalah sebuah pencapaian luar biasa. Namun, diakui oleh dunia sebagai kekuatan dominan yang tak tergoyahkan adalah tingkat kehormatan yang sangat langka. Persib Bandung telah melakukannya, di bawah siraman cahaya kemenangan hat-trick juara Liga Domestik, nama mereka bergema dari Bandung, melintasi samudra hingga mendarat di Zurich, Swiss. Sebuah pengakuan resmi dalam bentuk surat emas dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Tanah Pasundan bukanlah kebetulan biasa, melainkan pembangunan sebuah dinasti sepak bola modern yang abadi. Namun, sejarah mengajarkan kita bahwa setiap kerajaan besar selalu menyimpan gejolak di balik tembok istananya. Di balik senyuman megah trofi juara dan surat pujian FIFA, ruang ganti Pangeran Biru justru ditiup angin dingin ketidakpastian. Kompetisi internal yang sangat kejam demi menit bermain telah memakan korban. Dua pilar lokal serba bisa, Alfeandra Dewangga dan sang putra daerah, Robby Darwis, kini berdiri goyah di ambang pintu keluar. Di saat yang sama, manajemen bergerak senyap di pasar transfer internasional, membidik mesin gol baru asal Brasil guna memperkokoh dominasi mereka di level Asia. Selamat datang di Analisis Mendalam, sebuah potret kontras antara kejayaan global dan realitas pahit di balik takhta maung Bandung. Lights up, dust cloud, static in the air. No quit, shadows on the run, kinetic unfilled. Battle just begun, break the floor, slam the door. Hear the thunder crack, full speed, never looking back. Heavy feet, feel the power rise. Hear the thunder crack, pure need, never looking back. Raw heat, feel the power rise. Kinetic, unfiltered. Kinetic, unfiltered. Now. Kita mulai lembaran analisis ini dengan fakta yang paling membanggakan bagi setiap pasang mata bobotoh. Keberhasilan Persib Bandung merengkuh gelar juara Liga 1 3 musim beruntun atau hat-trick juara di era Liga Profesional. Indonesia tidak hanya menjadi catatan manis di dalam negeri. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino, secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang luar biasa atas konsistensi dan kerja keras seluruh elemen tim Persib Bandung. Ini adalah bentuk legitimasi bahwa pengelolaan klub, kestabilan finansial, dan performa taktis Persib telah dipantau langsung oleh mata dunia dari Zurich. Namun, sepak bola tidak pernah berhenti di atas kertas penghargaan. Di lapangan hijau latihan Persib, realitas taktis menyajikan kisah yang sangat berbeda. Kabar mengejutkan berembus kencang mengenai masa depan dua pemain serba bisa mereka. Nama pertama adalah Alfeandra Dewangga, bek sekaligus gelandang bertahan modern yang sejatinya didatangkan sebagai mega transfer untuk memperkuat fondasi lini belakang Persib musim lalu. Kenyataannya, sepanjang musim kompetisi berjalan, Dewangga justru lebih sering menghabiskan waktunya dengan duduk termangu di bangku cadangan, menyaksikan rekan-rekannya bertarung di lapangan. Kondisi serupa dialami oleh Robby Darwis, pemain muda potensial asli binaan Bandung yang dikenal sebagai sosok versatile dengan kemampuan bermain di berbagai posisi pertahanan dan lini tengah. Menjelang dibukanya jendela transfer musim baru, kedua pemain ini dikabarkan berada di ambang pintu keluar kota Bandung. Kabar eksodus pilar lokal ini seketika mengubah suasana perayaan juara menjadi ruang diskusi taktis yang penuh dengan tanda tanya besar.
Mengapa dua pemain berkualitas tim nasional dan idola lokal ini bisa terpinggirkan dari skema permainan Persib? Mari kita bedah data statistik performa mereka secara objektif. Alvendra Dewangga didatangkan ke Bandung dengan reputasi besar sebagai bek modern yang cerdas membaca permainan dan memiliki akurasi umpan kaki kiri yang luar biasa dari lini belakang karakteristik yang sangat langka di sepak bola Indonesia. Namun, di bawah kepemimpinan taktis Bojan Hodak dan transisi ke Coach Stolik, persaingan di sektor bek tengah dan gelandang bertahan menjadi sangat padat dan kejam. Keberadaan pilar asing dan pemain lokal senior yang tampil konsisten membuat Dewangga terisolasi. Sepanjang musim di kancah domestik, Dewangga hanya mencatatkan 9 penampilan dengan total 547 menit bermain. Bahkan di kompetisi Asia, ACL 2, ia hanya diberi kesempatan tampil dalam 3 pertandingan dengan durasi 129 menit, angka yang tentu saja sangat jauh dari harapan bagi pemain sekelas Dewangga yang biasanya menjadi tulang punggung di klub lamanya. PSIS Semarang. Kontraknya yang masih tersisa hingga Mei 2027 membuat opsi peminjaman ke Bali United atau Persita Tangerang kini menjadi jalan keluar paling logis bagi semua pihak. Sementara itu, Robby Darwish adalah cerita tentang romantisme lokal yang berbenturan dengan industrialisasi sepak bola. Sejak dipromosikan ke tim senior oleh pelatih Robert Alberts pada tahun 2022, Robby telah tampil sebanyak 73 kali bagi Pangeran Biru, menyumbangkan 1 gol dan 4 assist. Serta dikenal memiliki senjata rahasia berupa lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap memecah kebuntuan tim. Namun musim ini, menit bermain Robby menurun drastis. Ia lebih sering masuk di menit-menit akhir sebagai pemain pengganti taktikal. Bahkan, di ACL 2, ia baru tampil 2 kali dari bangku cadangan. Di usianya yang sangat membutuhkan jam terbang matang demi menjaga performa fisik dan mentalnya, ketertarikan serius dari Arema FC bisa menjadi godaan yang terlalu besar untuk dilewatkan oleh sang pemain muda. Di tengah potensi hilangnya 2 pilar lokal serba bisa tersebut, manajemen PT Persib Bandung bermartabat tidak tinggal diam meratapi keadaan. Mereka justru bergerak sangat agresif dan terukur di pasar transfer internasional. Kabar menggemparkan datang dari perburuan pemain asing baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Persib dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang sayap mematikan asal Brasil, Patrick Robson. Bagi pencinta sepak bola Asia Tenggara, nama Patrick Robson tentu sudah tidak asing lagi. Pemain berusia 28 tahun ini tampil sangat fenomenal dan mengerikan sepanjang musim lalu bersama klub elit Kamboja, Sfering FC. Statistik individu yang dicatatkan oleh Robson benar-benar di luar nalar sepak bola regional. Dari sekitar 40 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi domestik maupun internasional, Patrick Robson sukses membukukan 23 gol dan 18 assist, sebuah kontribusi produktivitas yang luar biasa tinggi bagi seorang pemain yang beroperasi dari sektor sayap. Patrick Robson bukan hanya sekadar angka di atas kertas statistik. Di lapangan, ia adalah representasi gaya bermain samba modern yang memadukan kecepatan murni, kreativitas olah bola yang tinggi, fisik yang kokoh, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat ditakuti oleh setiap pemain bertahan lawan. Kehadiran pemain dengan profil agresif seperti ini dinilai sangat cocok dengan cetak biru taktis yang sedang dipersiapkan oleh tim pelatih Persib untuk mengarungi jadwal kompetisi musim depan yang dipastikan akan sangat padat dan menguras energi fisik para pemain. Mari kita bedah secara taktis bagaimana potensi kepergian Dewangga dan Robby Darwish serta kedatangan Patrick Robson akan berdampak pada formasi dan gaya bermain Persib di bawah kepemimpinan taktis yang baru. Kehilangan Dewangga dan Robby Darwish tentu akan mengurangi opsi rotasi pemain serba bisa di lini belakang dan tengah. Namun, jika kita melihat gambaran besar dari ambisi manajemen Persib, langkah ini adalah bagian dari efisiensi skuad. Melepas pemain berkualitas dengan status pinjaman ke klub lain, seperti Bali United atau Arema FC, akan memberikan keuntungan ganda. Pemain mendapatkan menit bermain yang layak untuk menjaga performa mereka. Sementara anggaran gaji klub dapat dialokasikan untuk mendatangkan pemain asing dengan kontribusi instan yang lebih tinggi di lini serang. Masuknya Patrick Robson ke dalam skema penyerangan. Persib akan memberikan variasi taktis yang luar biasa bagi Coach Stolik dengan formasi dasar 4-3-3 atau 4-2-3-1. Robson dapat diposisikan sebagai inverted winger di sayap kanan atau kiri.
Kecepatannya dalam menyusuri garis lapangan dan kemampuannya untuk menusuk ke dalam kotak. Penalti akan memecah konsentrasi pertahanan lawan yang selama ini terlalu fokus menjaga pergerakan striker utama, David da Silva dan Ciro Alves. Langkah taktis ini sangat krusial mengingat musim depan Persib Bandung tidak hanya berjuang mempertahankan gelar juara di kompetisi domestik, mereka harus membawa nama bangsa di ajang antar klub Asia. ACL 2, serta turnamen regional bergengsi ASEAN Club Championship, menghadapi jadwal super padat yang bisa memaksa tim bermain setiap 3 atau 4 hari sekali. Kedatangan pemain asing haus gol dengan kebugaran fisik prima seperti Patrick Robson bukan lagi sebuah opsi kemewahan, melainkan kebutuhan mutlak demi menjaga napas perjuangan sang pangeran biru di semua kompetisi. Dinamika transfer yang sangat dinamis ini tentu saja melahirkan berbagai sudut pandang dan reaksi yang beragam dari kalangan pengamat sepak bola nasional dan juga para pendukung setia Bobotoh. Di satu sisi, para pengamat taktis memuji langkah berani manajemen Persib. Mereka menilai bahwa sebuah klub besar yang ingin membangun dinasti juara yang berkelanjutan tidak boleh terjebak dalam romantisme masa lalu. Keputusan untuk meminjamkan Alfeandra Dewangga dan melepas Robby Darwish dinilai sebagai langkah profesional yang sangat logis demi menyelamatkan karier sang pemain, sekaligus menjaga keharmonisan ruang ganti tim agar tidak dipenuhi oleh rasa frustrasi akibat minimnya menit bermain. Kedatangan Patrick Robson pun dinilai sebagai transfer cerdas yang akan meningkatkan level permainan Persib ke standar Asia. Namun di sudut tribun penonton dan riuhnya ruang diskusi media sosial, sebagian bobotoh merasakan kesedihan yang mendalam, terutama terkait masa depan Robby Darwish. Sebagai local boy asli Binan Bandung, Robby memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan para supporter. Karakter bermainnya yang Spartan dan tidak kenal takut mengingatkan bobotoh pada sosok-sosok legenda lokal. Persib di masa lalu yang selalu bermain dengan mengandalkan hati dan harga diri kota Bandung. Kehilangan pemain asli daerah di tengah gempuran gelombang pemain asing dan naturalisasi selalu menjadi topik sensitif yang memicu perdebatan hangat. Bobotoh menyadari bahwa profesionalisme adalah kunci utama kesuksesan klub di era sepak bola modern. Namun mereka tetap berharap agar Persib tidak kehilangan jati diri dan karakter lokal Sunda yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kekuatan sejati dari Maung Bandung. Menatap jendela transfer musim baru yang akan segera dibuka, bagaimana kita memproyeksikan pergerakan taktis dan administratif Persib Bandung di sisa masa jeda kompetisi ini? Ada beberapa skenario krusial yang wajib kita cermati bersama. Skenario pertama adalah keberhasilan manajemen dalam menuntaskan negosiasi kontrak Patrick Robson secara resmi dan segera mendaftarkannya begitu sistem TMS FIFA kembali terbuka setelah penyelesaian administrasi kasus Daisuke Sato tuntas dilakukan. Dengan masuknya Robson ke dalam tim sejak masa persiapan pramusim, Coach Stolik akan memiliki waktu yang sangat cukup untuk mengintegrasikan karakter bermain Robson dengan gaya bermain David da Silva dan lini tengah Persib yang dinamis. Persib diprediksi akan menjelma menjadi kekuatan menyerang paling menakutkan di Asia Tenggara musim depan. Skenario kedua berkaitan dengan masa depan Alfeandra Dewangga dan Robby Darwish. Skenario terbaik bagi kedua pemain adalah menyelesaikan kesepakatan peminjaman ke klub yang menjamin posisi starter reguler bagi mereka, seperti Bali United atau Arema FC. Dengan bermain penuh sepanjang musim di bawah tekanan kompetisi yang kompetitif, Dewangga dan Robby dapat mengembalikan kebugaran fisik, kepercayaan diri, dan ketajaman taktis mereka. Sehingga saat kembali ke Bandung di musim berikutnya, mereka telah siap menjadi pilar utama yang jauh lebih matang untuk memimpin generasi baru Pangeran Biru. Jalan yang dipilih oleh manajemen Persib saat ini adalah jalan sunyi penuh risiko yang hanya berani diambil oleh tim-tim dengan mentalitas juara sejati. Mereka siap mengambil keputusan-keputusan sulit dan tidak populer demi satu tujuan utama, membawa nama Persib Bandung terbang tinggi, mengharumkan nama Indonesia di panggung sepak bola Asia. Pada akhirnya, sepak bola modern adalah tentang adaptasi, evolusi, dan keberanian untuk terus bergerak maju melampaui batas kenyamanan. Surat emas penghargaan dari Presiden FIFA Gianni Infantino adalah bukti nyata bahwa dunia telah mengakui kebesaran nama Persib Bandung sebagai raja sepak bola Indonesia yang menorehkan tinta emas sejarah hat-trick juara Liga Domestik. Namun untuk mempertahankan takhta tersebut dan melangkah lebih jauh menaklukkan kancah Asia, pengorbanan taktis adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kisah perjalanan Alfeandra Dewangga dan Robby Darwish yang kemungkinan besar harus mencari pelabuhan baru demi menit bermain, serta potensi kedatangan sang winger monster asal Brasil, Patrick Robson, adalah bagian dari siklus kehidupan sebuah klub profesional yang sehat dan ambisius. Namun untuk mempertahankan takhta tersebut dan melangkah lebih jauh menaklukkan kancah Asia
Pengorbanan taktis adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kisah perjalanan Alveandra Dewangga dan Robbie Darwish yang kemungkinan besar harus mencari pelabuhan baru demi menit bermain. Serta potensi kedatangan sang winger monster asal Brasil, Patrick Robson, adalah bagian dari siklus kehidupan sebuah klub profesional yang sehat dan ambisius. Terima kasih telah menyaksikan analisis mendalam dan laporan eksklusif perkembangan taktis Persib Bandung hari ini. Bagaimana menurut pendapat rekan-rekan Bobotoh semua? Apakah kalian setuju jika Alveandra Dewangga dan Robbie Darwish dipinjamkan ke klub lain demi menit bermain mereka? Dan seberapa besar keyakinan kalian bahwa Patrick Robson akan menjadi mesin gol baru yang mematikan bagi Maung Bandung di kancah Asia musim depan? Tulis analisis taktis, harapan, dan komentar cerdas kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like jika menyukai pembahasan mendalam seperti ini. Bagikan video ini ke komunitas Bobotoh kalian. Dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video analisis eksklusif sepak bola nasional berikutnya. Saya pamit undur diri dari ruang redaksi olahraga kesayangan Anda. Tetap dukung sepak bola Indonesia dengan sportif, santun, dan penuh semangat persaudaraan. Sampai jumpa di video analisis taktis berikutnya. Persib Salawasna, bagimu negeri, jiwa raga kami.